Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Ayuningrum 15/17/2012-26. Yang pertama, langkah konkret yang dilakukan lembaga berbasis syariah untuk terus berada dalam basis syariah, terhindar dari bangkrut serta mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan inovasi produk dari lembaga syariah itu sendiri, yaitu dengan adanya inovasi produk maka para konsumen itu kembali tertarik ke produk syariah. Selanjutnya itu dengan meningkatkan teknologi dari lembaga syariah itu sendiri, contohnya dengan memberikan pelayanan berbasis digital. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang kompeten benar-benar tahu tentang apa itu ekonomi syariah, sehingga dalam menjalankan usahanya itu benar-benar berbasis syariah. Selanjutnya, Bank Syariah menggait usaha UMKM untuk memberikan permodalan berupa Qardul Hasan tanpa biaya apapun, tapi ditekankan untuk membayar pinjaman kembali. Selanjutnya, pendapat mengenai lembaga keuangan syariah itu benar-benar terbebas dari riba. Ya, lembaga syariah benar-benar lembaga yang bebas dari riba. Lembaga syariah merupakan lembaga yang dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, yang di dalamnya menegaskan bahwa kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur-unsur riba, gharar, maisir, zalim, dan juga haram. Contohnya dalam pembiayaan musyarakah, misalnya si A ingin mendirikan sebuah bisnis, kemudian kekurangan modal, kemudian meminjam kepada bank syariah dengan akad musyarakah. Jadi musyarakah ini menyatukan dua pihak dalam satu asas, yaitu sebuah usaha yang kemudian keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama. Jadi keuntungannya itu dari bagi hasil sebuah usaha tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan investasi syariah yang tidak mengandung unsur gharar dan juga maisir. Jadi kegiatan investasi syariah ini tidak mengandung unsur gharar dan maisir. Investasi syariah merupakan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi ini itu tidak mengandung spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur horor, riba, maisir, riswah, kezaliman, maksiat. Jadi hal tersebut juga termaksud dalam fatwa DSN MUI 80 tahun 2011 mengenai investasi syariah. Jadi dapat ditegaskan bahwa investasi syariah ini tidak mengandung unsur horor dan juga maisir. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagaimana seorang investor ini memutuskan investasi atau tidak dengan memperhatikan risk dan return. Yang pertama yaitu dengan menggunakan standar deviasi. Jadi standar deviasi ini merupakan menggambarkan risiko dari suatu portofolio investasi. Standar deviasi ini mengikat risiko dari sebuah investasi. Jadi ketika standar deviasi ini tinggi, maka risikonya juga tinggi dan returnnya juga tinggi. Jika standar deviasinya rendah, berarti otomatis risikonya juga rendah dan returnnya juga rendah. Nah, rata-rata standar deviasi ini menunjukkan keuntungan dari investasi tersebut. Standar deviasi misalnya saham A itu mempunyai min Rp1.000 dengan standar deviasinya itu Rp150 dengan tingkat kepercayaan 95%, maka harga closing saham akan berkisar Rp850 sampai Rp1.150. Bila harga saham turun atau naik dari range tersebut, maka saham tersebut mempunyai volatility yang tinggi dan risikonya yang tinggi. Jadi ketika sahamnya mempunyai risiko tinggi, maka investor bisa memutuskan untuk tidak berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu dengan metode Marks Drawdown, yaitu indikator terkait penurunan reksadana dari jangka waktu tertentu. Selanjutnya contoh metode Marks Drawdown untuk investasi reksadana syariah. Jadi jika Marks Drawdown suatu reksadana syariah ini adalah 10% dalam setahun, maka artinya reksadana tersebut pernah mengalami penurunan paling besar 10% dan dari titik tertingginya 1 tahun terakhir. Jadi Marks Drawdown itu dapat membantu dalam mengukur apakah resiko reksadana ini masih bisa kamu terima untuk melanjutkan investasi ke perusahaan tersebut ataupun tidak.